Kok bisa ya negara yang nggak gitu besar, nggak punya banyak hutan sebanyak negara kita ya, punya pesawat secanggih ini ya, yang bisa ngumpulin air, nyedot air 6.000 liter dalam 12 detik aja, dan bisa ngebantuin negara sebesar dan segaban Indonesia ini. Indonesia bisa punya pesawat pemadam kebakaran kayak gini yang sangat canggih ini teman-teman ya, cuma dengan meliburkan 1 hari MBG. Kita nggak butuh yang kayak gini nih. Wah, nggak butuh. Teknologi apa ini, pesawat apa? Mendingan pakai ini aja. Nah, pakai ini. Kita nggak perlu cepet-cepet. Ya kan, pelan aja. Yang penting pasti. Nah, kalau pas lagi airnya habis, kita ludahin aja tuh. Cuh. Astagfirullahaladzim, sampai meludahi program pemimpinnya sendiri karena iri dengan Malaysia. Hai, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Parah, semakin hari semakin memanas. Dengan bantuan dari pihak maritim Malaysia memberikan bantuan kepada pembakaran hutan ataupun pemadam kebakaran hutan di Kalimantan, membuat satu rakyat Indonesia itu murka, geng. Iri dengan Malaysia, rela mengecam ataupun menyekolahkan para pejabat, bahkan sampai pemimpin kita sendiri. Tahukah Anda, Malaysia mempunyai sebuah pesawat yang cukup unik untuk membantu memadam kebakaran. Namanya Bombardier CL415MD milik Maritim Malaysia. Pesawat amfibia ini mampu mencedok lebih 6.000 liter air terus dari permukaan laut atau tasik ketika sedang terbang rendah. Bayangkan, hanya sekitar 12 saat tangki airnya boleh diisi. Selepas itu, pesawat terus menuju ke kawasan kebakaran dan menjatuhkan air dari udara. Kelebihan paling hebat, pesawat ini boleh mengulangi proses tersebut berkali-kali tanpa perlu mendarat untuk mengisi air. Inilah teknologi yang membantu Malaysia melawan kebakaran dari udara. Kapal terbang yang boleh cedok air sambil terbang. Hebat kan? Hebat lah bang. Coba ini Indonesia yang punya ya. Wah, sungguh sangat keren ini geng. Warnanya juga udah merah putih melambangkan bendera kita. Wih, keren cuy, sumpah ini sungguh sangat keren ini ya. Macam mana reaksi netizen Indonesia kita? Apakah Indonesia iri dengan ini? Kok bisa ya negara yang nggak gitu besar, nggak punya banyak hutan sebanyak negara kita ya, punya pesawat secanggih ini ya, yang bisa ngumpulin air, nyedot air 6.000 liter dalam 12 detik aja, dan bisa ngebantuin negara sebesar dan segaban Indonesia ini ya. Mestinya kan yang punya hutan banyak kita, dan ke Karhutla ini sudah tiap tahun hampir lah kita ngomong terjadi. Tapi kenapa kita nggak pernah invest hal ini nih ya? Punya pesawat bombardir nih untuk menangani Karhutla yang udah berlarut-larut ini, yang udah banyak banget korbannya ya. Satwa maupun manusianya udah kena ispa kali banyak ya. Mungkin Malaysia udah geram banget karena tuh sebagai tetangga gitu kan, kayak lu bakar sampah di rumah ya kan, asapnya sampai ke tetangga, sampai harus meliburkan ratusan atau bahkan ribuan sekolah. Woi pemerintah, kemana aja dana kita? Menurut gua ya, ini bukan kita tidak mampu, tetapi skala prioritasnya yang bergeser, entah kemana, untuk apa gitu. Ini nih yang semestinya jadi prioritas gitu kan. Udah berlarut-larut, udah sampai masuk ke minggu kedua. Ya kebakaran kayak begini besar kagak ada jalan keluarnya. Malah di sosmed mereka main pistol air tuh ya kecil-kecil. Ya, invest lah. Inilah, ya 30 biji lah, liburin tuh MBG sebulan. Gue percaya ya dengan ini tuh bisa banget ya. Kecuali ini emang ada agenda apa yang kita rakyat awam nggak ngerti, makanya nggak pernah disediain kayak beginian. Dan kebakaran terjadi berulang-ulang hampir setiap tahunnya. Ya buat warga Malaysia, kita
thank you banget lu orang udah bantuin ya. Ini sebuah tamparan juga buat pemerintah Indonesia. Ya, karena tidak bisa menangani atau tidak mampu menangani kebakaran ini dengan lebih serius. Menurut kalian, kita mampu nggak sih sebenarnya kalau kita serius menanggulangi bencana ini? Kita mampu nggak sih nangani sendiri tanpa ada bantuan pihak lain? Teman-teman, lihat pesawat ini. Nah, ini adalah Canada Air CL415MP milik Malaysia. Pesawat ini bisa meluncur di atas permukaan air dan dalam sekitar 12 detik mengambil lebih dari 6.100 liter air. Dan tahu tidak? Tahun 2015, ketika hutan Indonesia itu terbakar hebat, pesawat Malaysia ini datang ke Sumatera Selatan untuk membantu kita memadamkan api. Itu 11 tahun yang lalu. Sekarang 2026, apa yang sudah kita siapkan? Karhutla masih datang berulang. Tugas kita masih berjibaku di darat dengan peralatan seadanya. Dan kekuatan udara kita itu masih sangat bergantung pada helikopter waterbombing yang dikontrak ketika kebakaran datang. Biaya sewanya gimana? Menurut Kementerian Kehutanan, sekitar 80 juta sampai 200 juta per jam. Per jam! Bahkan data 2019 itu mencatat sekitar 3,6 triliun itu pernah digunakan untuk sewa helikopter dalam penanggulangan karhutla. Hanya untuk sewa saja. Padahal ini bukan bencana yang baru kita kenal kemarin. Indonesia itu negara yang besar. Hutan kita itu luas. Gambut kita itu luas. Kebakaran terjadi berulang kali hampir setiap tahun. Tapi sampai sekarang, dari armada pemerintah yang terpublikasi, kita belum terlihat punya armada tetap pesawat amfibi water scooper khusus seperti Malaysia. Pesawat yang bisa langsung mengambil air dari danau atau laut lalu kembali menyerang api. Yang lebih bikin saya marah, tahun 2019, Indonesia itu bahkan sudah pernah mengumumkan akan beli 7 Canada Air, 6 CL515 dan 1 CL415 EAF. Target pengiriman saat itu 2024. Sekarang sudah 2026. Pesawatnya mana? Kenapa negara yang setiap tahun menghadapi karhutla tidak membangun armada pemadam udara permanen yang memadai? Kita bayar pajak, kita serahkan uang kita kepada negara supaya negara ini bersiap sebelum bencana datang, bukan baru sibuk menyewa ketika hutan sudah terbakar. Ini bukan soal Indonesia tidak punya uang, ini soal prioritas. Kalau setelah 11 tahun kita masih menghadapi persoalan yang sama dengan cara yang sama, kalau ini bukan salah urus, lalu apa namanya? Woi. Mantap. Inilah pesawat Malaysia yang mengangkut air untuk memadamkan api yang terjadi di hutan Indonesia akibat kebakaran itu. Betapa baiknya kan, rakyat Malaysia kan selalu membantu Indonesia kalau Indonesia tengah ada masalah. Tapi sebagian rakyat Indonesia, netizennya itu selalu mengutuk-ngutuk Malaysia. Dia bilang, rakyat Malaysia kalau membeli rumah ataupun membeli kendaraan secara kredit, kalau orang Indonesia membelinya secara cash. Tapi walaupun seperti itu tetap dibantu oleh Malaysia. Betapa baiknya kan? Dan inilah bomba daripada Indonesia yang memadamkan api di Indonesia. Ini bukan memadamkan api, tapi macam menyiram pokok bunga. Ketawamu itu. Inilah negara yang rakyatnya selalu membeli cash kalau membeli rumah ataupun kendaraan. Tapi memadamkan api seperti menyiram pokok bunga. Gimana kita nggak mau di roasting orang Malaysia kalau cara pemadaman apinya seperti ini? Nah, Kasat bilang sini bersama Bapak Denny. Bahkan orang Malaysia ini punya pemikiran cerdas, meminta agar program MBG dihentikan aja dulu 2 hari untuk bisa beli pesawat canggih kayak begini guys. Ini keren banget pesawatnya, bisa mempercepat pemadaman api yang terbakar di Kalimantan. Nih coba kalian lihat guys kritikannya. Rakyat Indonesia ni sebenarnya lebih jauh pandangannya daripada wakil rakyat mereka sendiri tau. Bayangkan tengah kebakaran di Kalimantan masih belum kunjung padam. Rakyat mereka sendiri dah fikirkan untuk pihak kerajaan hentikan sementara program MBG. Gunakan dananya untuk beli pesawat Super Scooper. Bapak, rakyat bapak sendiri pun tahu apa yang patut dilakukan untuk padam kebakaran. Susah bang, program MBG nggak akan berhenti walaupun kiamat kurang 2 hari. Karena program MBG ini program unggulan Pak Presiden dan nggak akan bisa diliburkan.
Padahal yang dibutuhkan saat ini untuk memadamkan api pesawat-pesawat canggih dan 2 hari libur program MBG, kita mampu membeli pesawat kayak begini. Susah emang kalau punya pejabat keras kepala. Untuk apa stop MBG kemudian dananya dialihkan untuk beli pesawat kayak gini? Cuman untuk madamkan api. Toh kalau pakai tepung juga bisa. Harganya lebih murah, dapatnya lebih banyak. Amit-amit ada sisa, masih bisa dimanfaatkan untuk bikin kue untuk anak-anak MBG. Apakah seperti itu cara berpikirnya Bapak? Cuma nanya. Indonesia bisa punya pesawat pemadam kebakaran kayak gini yang sangat canggih ini, teman-teman ya. Cuma dengan meliburkan 1 hari MBG. 1 hari ya Bang ya. 1 hari MBG setara dengan 1 pesawat pemadam kebakaran kapasitas 6.137 liter dalam 12 detik. Harga pesawatnya itu sekitar 700 sampai 800 miliar. Dan anggaran kita per hari sekitar 855 sampai 1 T per hari. Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Cuma butuh libur 2 hari MBG ya. Kita Indonesia bisa beli pesawat seperti ini nih. Pesawat yang bisa nampung 6.000 liter air. Cocok untuk madamin kebakaran hutan ya. Selain bisa madamin kebakaran hutan, ini pesawat juga cocok nih buat nyiram Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Stop MBG, mending uangnya buat beli pesawat pemadam kebakaran. Itu kata netizen. Karena lagi banyak berseliweran pesawat pemadam kebakaran milik Malaysia, yaitu pesawat CL415MP yang bisa memadamkan api hanya hitungan menit dan mampu menyedot air 6.137 liter air dari Sungai Lumpur, Sumatera Selatan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Dan waktu tempuh ambil air sampai balik lagi cuma butuh waktu 7 menit. Bagus kan pesawatnya, bagus kan alat pemadamnya. Netizen Indonesia itu menghimbau pemerintah untuk stop MBG dulu, uangnya MBG itu dipakai dulu buat beli pesawat. Itu kata netizen. Bagus juga ide netizen nih, tapi harusnya ya, kebakaran hutan yang sudah sering terjadi di Indonesia ini harusnya sudah cukup waktu pemerintah untuk belajar dan menyiapkan alat untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan kembali. Tapi kan itu nggak dilakukan sama pemerintah. Setelah ada kebakaran hutan, baru sibuk bikin ini, sibuk bikin itu, sibuk rencana ini, sibuk rencana itu. Hutannya terbakar, masih aja sibuk dengan rencana. Harusnya kan sudah siap kalau ada kejadian kebakaran, karena sudah sering terjadi. Ini ada kebakaran negara lain dan sudah siap dengan pesawatnya, sedangkan di Indonesia masih sibuk dengan rencananya. Akhirnya kebakaran hutan meluas. Jadi salah siapa? Salah saya? Salah netizen? Nah, pokoknya nggak ada yang salah lah. Nggak mungkin lah kalau pemerintah membiarkan kebakaran hutan. Kan pemerintah itu suka melihat kehijauan hutan, suka melihat hijau hutannya gitu. Harusnya kan kalau udah musim kemarau itu pemerintah tuh gencar kasih imbauan, bukan sibuk ngasih imbauan apinya sudah nyala, ya terlambat. Harusnya selagi musim kemarau itu, nah pemerintah tuh sibuk kasih imbauan kepada masyarakat tuh, jangan membakar lahan, hutannya terbakar semua. Ini enggak, malah sibuk aja sama MBG. Akhirnya luas hutan terbakar. Kita nggak butuh yang kayak gini nih. Nggak butuh ya Bang ya? Nggak butuh. Oh nggak butuh, betul kan? Teknologi apa ini, pesawat apa? Nggak butuh kita. Yang kita butuhin yaitu kearifan lokal. Pakai ubi, pakai singkong. Itu nanti jadinya ubi bombing, ya kan? Nah, mendingan pakai ini aja. Nah, pakai ini kita nggak perlu cepet-cepet, betul ini kayaknya. ya kan? Pelan aja, yang penting pasti. Nah, kalau pas lagi airnya habis kita ludahin aja tuh, cuh, gitu. Santai, nggak usah buru-buru. Ngapain sih Malaysia pakai segala pesawat kayak gitu tuh? Iya nggak? Astagfirullahaladzim, sampai meludah macam itu toh Bang. Saya tahu ya geng, seharusnya memang Indonesia ini belajar dengan kesalahan ya. Bukannya bergengsi dan berlagak tak mau menirukan Malaysia. Ataupun memang dah macam ini ya. Indonesia tak nak menirukan Malaysia. Indonesia yang kita ketahui memang dari dulu selalu bergaduh. Bahkan sejak nenek moyang kita itu selalu bergaduh dengan Malaysia. Tapi Malaysia begitu rendah hatinya tetap membantu Indonesia yang saat ini tengah kesusahan. Bukan hanya 1-2 kali, tapi banyak kali. Jangan marah, jangan geram. Video berikutnya inilah program dari pemerintahan kita untuk memadamkan ataupun untuk melawan teknologinya Malaysia. Macam mana videonya? Jom kita simak dulu bersama-sama.
Tim Alpha, Mabes Tentara Nasional Indonesia terjun untuk berusaha memadamkan api kebakaran, guys. Helikopter pun juga ada ya. Nah, ini sebelum terjun, guys, lokasi titik panas dipetakan. Ada helikopternya, orangnya pun juga ada. Tapi kenapa otaknya enggak otaknya nggak dipakai ya? Mereka kita tempatkan di tempat-tempat yang memang susah dijangkau dan tempat-tempat yang masih membutuhkan hotspot itu ada, sehingga bisa lebih mempercepat proses pemadaman api. Dan tadi juga ada pas roping 8 pasukan yang juga ikut mendukung proses pemadaman api yang memang di daerah-daerah yang memungkinkan masih ada yang hotspot itu. Jadi tim yang terdekat sama titik api atau titik panas harus pakai APD. Tim free fallnya bisa pakai APD nggak ya? Pakai ya? Bisa ya? Alatnya? Oke. Bagus. Itu kalau bisa, you praktekkan. Saya minta didokumentasi ya. Ini saya kira pertama kali ya kita lakukan ya. Dalam sejarah ini ya. Bagus. Iya benar, jadi free fall itu jangan hanya untuk upacara aja. Tapi ini sekarang kita pakai untuk bantu rakyat. Baik, bagus. Silakan yang lain yang mau laporan. Selanjutnya dipersilakan Pak Kapolda untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Presiden, mohon izin dalam aspek penegakan hukum, sejak tahun 2025 sampai sekarang, kita melakukan pendekatan multi-doors approach. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang, 33 laporan polisi dan 36 tersangka, dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Kemudian next, untuk upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai karhutlah yang semuanya disebabkan oleh manusia, Bapak. Setelah kita melihat data di 2021-2022 pada saat COVID, itu zero karhutlah, Bapak. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutlah semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami membuat satu pendekatan baru. Kami membuat 513 plang peringatan penegakan hukum karhutlah agar tidak terulang kembali. Ini terjadi di tahun lalu, Bapak, di 2025 di Kabupaten Rokan Hilir. Dan alhamdulillah sekarang setelah kita melaksanakan pemasangan plang seumur hidup, Bapak. Jadi bekas kebakaran tidak boleh ada lagi yang melakukan penanaman, karena ini biasa menggunakan modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil pura-pura memancing di situ, kemudian melakukan pembakaran. Lalu yang berikutnya, next. Maaf Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh? Sampai saat ini belum ada, Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada 2 atau 3 orang, tetapi dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing di situ. Ada berapa Berarti orang? dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90. Enggak, ada 3 orang pada tahun lalu, Bapak. Yang nggak punya ladang di situ. Ada 3 orang, Bapak. Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya. Siap. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Ya. Kita dalami di Jakarta. Siap, Bapak. Kemudian nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut ya. Siap. Kemudian untuk sumber daya penanganan yang kami lakukan di sini adalah kegiatan gotong royong, Bapak. Baik itu dengan Kodam 19 Tuanku Tambusai, dengan pemerintah daerah, lalu dengan stakeholder terkait. 3.030 personil kami
kami membuat infrastruktur pengendalian karhutla. Di situ ada 18 sumur bor. Sumur bornya begini Bapak, memang karakteristik di sini banyak sungai, ada ratusan sungai di sini. Jadi kalau kita menggali dengan alat eskavator, 2-3 meter sudah ketemu. Beda dengan di Kalimantan Bapak, hampir sampai dalam benar. Kemudian ini embung Bapak. Kami sudah membuat 1390 embung. Khusus untuk yang kejadian hari ini di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan, itu setiap 50, sekarang sampai saat ini 700 hektar Bapak. Setiap 50 meter kami buatkan embung seperti di sana. Jadi sumber airnya itu diambil dari situ. Ketika ini kosong, kita pindah lagi ke embung yang lain. Nanti 2-3 jam ini akan muncul lagi airnya, karena memang menyerap dari gambut semua. Lalu ada 1988 sekat kanal. Kemudian ini ada 268 menara pantau yang punya kewajiban perusahaan atau korporasi-korporasi yang ada di sini. Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya. Ada berapa perusahaan? Ada 5 perusahaan yang diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Bapak. Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup. Siapa Pak? Next. Aku minta nama korporasi itu ya. Baru kali ini ya kita mendengarkan ucapan ataupun pidatonya pemimpin kita yang cukup tegas ini ya, tapi meskipun kurang tepat, Indonesia ini telah terlambat sebetulnya, geng. Kebakaran hutan di negara kita ini terjadi bertahun-tahun. Harusnya Indonesia ini berantisipasi, siap siaga sebelum kejadian itu nyata. Tapi faktanya Indonesia lalai dengan mengenai hal ini dan juga meremehkan, membiasakan, menganggap benda-benda macam itu remeh, sehingga Indonesia lebih fokus kepada rakyat yang nak MBG untuk menambahkan gizi dibandingkan ratusan bahkan jutaan jiwa yang melayang karena kebakaran. Di sini saya jujur ya, sebagai warga negara Indonesia, anak saya juga makan MBG, program dari pemerintahan kita, dan saya sebagai orang tua masih mampu untuk memberikan makan keperluan anak-anak saya. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia rela apabila 3, 2 sampai 4 hari MBG ditutup untuk membeli teknologi macam Malaysia punya. Kita tak payah susah payah, tak payah mengeluarkan uang banyak-banyak, sekali keluarkan hanya beli gitu saja. Lepas itu rakyat kita ini hidupnya makmur. Rakyat Indonesia ini sudah ditekan dengan ekonomi, ditambah lagi dengan bencana macam ini. Macam mana rakyat kita? Dan bagaimana siapa juga lah ya yang tak marah apabila kekayaan Indonesia yang kaya, tapi rakyatnya masih sengsara, masih menangis, bahkan negara jiran yang membantu. Apa kita nggak malu dengan pernyataan-pernyataan macam ini, dan video ini dah viral bukan hanya Indonesia dan juga Malaysia, tapi sampai keluar negara. Di sini saya berharap sangat-sangat kepada pemimpin kita, Bapak Prabowo Subianto, agar antisipasi kebakaran di negara kita ini lebih diperketat lagi. Jangan sampai penanganan macam ini yang terlambat dan dah memakan korban. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.